Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Yang kami sayangi, kami hormati narasumber kita, guru kita, Ustadz Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, dan Bapak Ibu yang hadir dalam forum Golden Habit pada kesempatan kali ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Atas nikmatnya alhamdulillah pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah ini, kita hadir bersama dalam forum Golden Habit kali ini. Semoga atas nikmat yang Allah berikan ini, kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk senantiasa mendapatkan nikmat yang lainnya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jumpa lagi kita di acara Forum Golden Habit episode yang ke-6. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi dengan judul Memudawamahkan Tadarus Al-Quran. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang tema tersebut dan sangat cocok, sangat pas dan cocok tema yang dibahas pada kesempatan kali ini karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Mudah-mudahan ini akan memotivasi kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Sehingga Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan sebelum acara ini kita mulai, mohon nanti selama narasumber menyampaikan materinya, untuk sementara waktu menonaktifkan mikrofonnya agar penyampaian materi bisa kita dengarkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu Bapak dan Ibu, tidak perlu berlama-lama, kita segera akan mendengarkan ya atau pencerahan dari narasumber kita, Ustadz kita, guru kita, Dr. Agus Sukaca. Namun sebelumnya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala di tempatnya masing-masing, mari kita buka, kita awali forum pada kesempatan kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Dr. Agus, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mas moderator, Mas Agus Budi yang saya hormati. Alhamdulillah, hari ini kita dihadiri forum kita, ya dihadiri banyak tokoh-tokoh luar biasa. Ada Prof. Partino dari Papua, Rektor UM Papua. Ada Dr. Rajindra, Rektor UM Palu, ya. Kemudian para WR ini ada dari Unismuh Makassar, ya, Dr. Dahlan, ya. Kemudian dari UMKT ada Pak Sunarso dan Pak Ghazali, ya. Kemudian dari UM Berau, ya. Ini ada rektornya Rawo, ya. Kemudian tadi tak lihat ada dari Pekajangan, ya, Pak Arifin, ya, Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan. Ya.
ada dari UMRI, Universitas Muhammadiyah Riau, ya Bu Fitri. Ini yang hadir dari lingkungan kampus, ya. Di samping ya teman-teman dari Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Muhammadiyah, ini alhamdulillah banyak yang rawuh, khususnya teman-teman dari FKUAD, ya, para dosen dan mahasiswa bergabung, ya. Kemudian dari lingkungan rumah sakit, ya, ini dari Rumah Sakit Kurota Ayun ada, dari Bumi Ayu ada, ya, dari Seruweng ada, dari Jawa Timur ini ada, dari Ponorogo, dari Madiun, dari Lamongan, ya. Kemudian banyak, Jakarta banyak, jadi banyak sekali ini, saya nggak bisa memonitor satu persatu, mohon maaf kalau tidak tersebut Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas alhamdulillah ini apresiasi Bapak Ibu sekalian pada acara ini luar biasa. Saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masa depan umat Islam. Bapak Ibu sekalian, topik kita kali ini adalah tentang memudawamahkan tadarus Al-Quran. Saya izin share screen. Ya. Tadarus Al-Quran itu merupakan suatu aktivitas yang amat penting yang seharusnya kita lakukan. Dan seharusnya itu juga mewarnai kehidupan kita, mewarnai hari-hari kita. Oleh karena berdasarkan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau nyatakan, taraktu fikum amraini lan tazillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, tidak akan pernah tersesat sepanjang berpegang teguh dengan keduanya, yakni kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya, hadis riwayat Al-Hakim. Jadi ada dua wasiat Rasulullah yang kalau keduanya itu kita pegang teguh, maka kita akan selamat dan tidak pernah akan tersesat untuk selama-lamanya. Yakni Al-Quran, kitab Allah, dan sunnah Rasulnya berupa al-hadis. Ini dua hal yang diwasiatkan untuk kita pedomani. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu di dalamnya unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran, ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk dan pembeda. Ini apa namanya, Syahrul Ramadan, yang pada bulan istimewa ini Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya. Dan fungsinya ini hudan, sebagai petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, penjelas atas petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Dan di dalamnya, ya, dalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Ya. Tidak ada hal-hal yang meragukan di dalamnya. Semuanya dijamin kebenarannya. Ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu seharusnya lah umat Islam ini paham dan akrab dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kalau kita tidak akrab,
maka fungsi petunjuk itu nanti akan sulit untuk kita raih. Sehingga bagaimana kita mengakrabkan diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ini mari kita desainkan di dalam diri kita. Pokoknya hari-hari, ada hari-hari di mana kita berkonsultasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, agar langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan petunjuk Allah. Itu yang paling penting, ya, bagaimana kita bisa mendesain langkah kita sesuai yang dituntunkan oleh Allah. Nah, kita diperintahkan untuk selalu mengkaji, membaca. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab, ya, wa aqimis shalah. Jadi diminta untuk senantiasa membaca apa yang diturunkan, ya, kepada kita dari kitab Al-Qur'an. Ini perintah membaca ini disejajarkan dengan perintah mendirikan sholat. Karena membaca, mempelajari Al-Quran itu merupakan sesuatu yang amat penting. Ya. Sesuatu yang seharusnya itu mendominasi kehidupan setiap Muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadarus Al-Quran itu seharusnya itu berproses, bukan hanya melafalkan, tapi seharusnya ada siklus, mulai melafalkan, ya, memahami, membentuk pola pikir, akhirnya itu mempengaruhi setiap keputusan kita di dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Ya. Kemudian amal kita itu amal yang dipengaruhi oleh Al-Quran atau yang dimotivasi oleh Al-Quran. Nah, langkah pertama memang kita harus bisa melafalkan. Sehingga seharusnya, ya, di dalam melafalkan Al-Quran ini kita bisa dengan cara yang baik. Ya. Sekarang banyak aktivitas atau kegiatan tahsinul Quran, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, sehingga kita bisa melafalkan sesuai dengan kaidah-kaidah cara membaca Al-Quran. Ilmunya disebut ilmu tajwid. Nah, ini untuk melafalkan. Tapi dengan melafalkan saja, ini kita belum sampai pada tujuan Al-Quran sebagai hudan. Meskipun apresiasi terhadap melafalkan Al-Quran ini begitu luar biasa. Allah memberikan apresiasi yang banyak, ya, kepada orang-orang yang banyak melafalkan Al-Quran. Dan penelitian-penelitian ilmiah ini sudah banyak dilakukan tentang manfaat melafalkan Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Saya sudah sering presentasikan, itu antara lain penelitiannya Dr. Ahmad Qadhi di San Francisco. Itu penelitian dilakukan terhadap sekelompok non-Muslim yang sama sekali tidak mengerti bahasa Arab. Itu diteliti bagaimana efek kesehatan Al-Quran. Caranya mereka diperdengarkan bacaan Al-Quran selama periode waktu tertentu. Sebelum diteliti, diperiksa dulu status kesehatannya, ketemu, ya, parameternya ada. Nah, kemudian mereka diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan lagu tertentu selama periode tertentu. Ya. Kemudian diperiksa status kesehatannya, ada peningkatan apa tidak. Ternyata peningkatannya sangat signifikan. Padahal mereka tidak mengerti bahasa Arab, ya. Mereka bukan Muslim, non-Muslim.
Jadi suara bacaan Al-Quran itu ternyata memberikan efek bagi tubuh, efek yang positif, peningkatan derajat kesehatan. Ini efek lafal Al-Quran ternyata sudah positif, sudah memberikan efek. Jadi efek kesehatan diperoleh antara lain dengan mendengarkan lafal-lafal bacaan Al-Quran. Nah, kalau mendengarkan saja memberikan efek positif, membaca tentu efeknya akan menjadi lebih banyak lagi. Karena membaca, melafalkan ya, yang melafalkan bukan hanya mendengar. Melafalkan itu dimulai dari melihat huruf, ya, huruf yang dilihat kemudian diproses oleh otak kita, otak memerintah kepada mulut untuk mengucapkannya. Ya, ucapan itu didengar kembali oleh telinga, prosesnya lebih panjang, ya, siklusnya lebih panjang. Nah, sehingga dengan siklus yang lebih panjang ini tentu efeknya akan lebih banyak. Nah, melafalkan ini ya, kita sudah diberikan apresiasi yang positif. Nah, langkah selanjutnya setelah melafalkan, mestinya kita memahami. Nah, memahami ini proses yang mestinya kita lakukan. Ya. Tetapi sayangnya lebih banyak umat Islam yang tidak memahami Al-Quran dibandingkan yang memahami. Saya dulu pernah melakukan survei pada kelompok siswa yang masuk sekolah Muhammadiyah, bagaimana kemampuan baca Al-Qurannya. Ternyata yang bisa membaca dengan benar itu tidak lebih dari 20%. Baru melafalkannya. Tentu kalau membacanya saja tidak benar, untuk bisa memahami juga agak sulit ya, membaca saja, melafalkan saja masih belum benar. Kemudian saya juga pernah melakukan penelitian, belum penelitian ya, karena ini baru belum dianalisa, melakukan uji terhadap karyawan sebuah rumah sakit Muhammadiyah. Nah, itu ternyata yang bisa membaca Al-Quran itu juga di bawah 25%. Padahal mereka menjadi karyawan rumah sakit Muhammadiyah sudah ada yang lebih dari 5 tahun, ada yang 10 tahun. Ya. Ternyata yang lancar membaca Al-Quran itu belum di atas 25%. Nah, ini saya tidak tahu kalau umat Islam secara keseluruhan, ya, apakah mereka lebih besar dari itu yang mampu atau tidak, ya. Tapi rasanya kok kurang dari itu. Ya. Ini di tempat yang jelas organisasi keagamaan, di amal usaha, ternyata yang lancar membaca Al-Quran masih memprihatinkan jumlahnya. Nah, apalagi yang memahami. Padahal ini merupakan tahapan, ya, tahapan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ini Asosiasi Pendidikan Kedokteran Muhammadiyah (APKKM) itu telah sepakat untuk membuat standar kompetensi AIK Dokter Muhammadiyah. Itu salah satunya adalah tafhimul Quran, memahami Al-Quran. Sehingga mereka diajari bahasa Arab Al-Quran. Nah, bahasa Arab Al-Quran ini ya saya kira perlu untuk kita pahami dengan baik, ya, sehingga dari waktu ke waktu pemahaman kita terhadap Al-Quran itu akan lebih baik. Nah, ini salah satu upaya Fakultas Kedokteran, ya, supaya lulusannya itu mengerti Al-Quran, sehingga ketika mengembangkan ilmu kedokteran, itu nanti juga ilmu yang berbasis Al-Quran. Ketika praktek kedokteran, itu juga dijiwai oleh Al-Quran. Nah, ini sebenarnya kenapa banyak di antara kita yang sampai usia sudah cukup senja, masih belum sempat memahami bahasa Arab Al-Quran. Barangkali yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membangun impian generasi kita, ya, untuk memahami Al-Quran itu sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan.
Nah, mungkin terhadap anak-anak kita, terhadap siswa kita, terhadap mahasiswa kita, terhadap generasi muda kita, supaya mereka punya impian bahwa saya harus mengerti bahasa Arab Al-Quran. Saya kira ini yang paling penting, ya, paling penting. Nah, kalau impian ini sudah dibangun, nanti proses selanjutnya itu insya Allah akan mendapatkan jalan untuk mewujudkan. Ini persoalannya, ya, saya merasakan ya ini tidak menjadi impian kita. Memahami Al-Quran itu belum menjadi impian sebagian besar umat Islam. Sehingga mari kita sosialisasikan bahwa memahami Al-Quran itu menjadi bagian dari impian yang seharusnya kita jadikan visi hidup kita, ya, visi hidup kita memahami Al-Quran menjadi tahapan untuk membangun visi ke depan. Nah, insya Allah kalau itu sudah jalan banyak, cukup banyak metode memahami Al-Quran, ya, antara lain ya, metode manhaji yang dikenalkan oleh Ustadz Anas Adnan dari Jawa Timur, ya. Kemudian ada juga metode yang dikembangkan oleh Dr. Anas ini dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, FKUM Surabaya. Ini juga mengembangkan metode memahami Al-Quran. Nah, kalau ini kemudian kita kembangkan, ya, ini insya Allah ya, kita akan dijiwai oleh Al-Quran. Rahasianya itu ternyata di dalam surah Al-Baqarah itu 80% kosakata ada di dalamnya. Jadi kalau kita mengerti kosakata yang ada di dalam surah Al-Baqarah, maka kita sudah mengerti 80% kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sehingga Al-Baqarah itu hanya berapa? Nggak sampai 3 juz, ya, 2 juz lebih sedikit. Ya. Kalau itu kita pelan-pelan pelajari kosakatanya, kita artikan, kita kenali bagaimana tata bahasanya, nahwunya, sorofnya, maka selanjutnya kita sudah bisa mengerti bahasa Arab Al-Quran. Nah, ini perlu kita perjuangkan bagaimana kita bisa memahami bahasa Arab Al-Quran. Kuncinya di 3 juz pertama. Nah, ini monggo ya, monggo ini kita perjuangkan, kita jadikan impian, ya, kita memahami Al-Quran. Sehingga dengan memahami itu, nanti pola pikir kita itu akan menjadi pola pikir ya, yang dijiwai oleh Al-Quran. Jadi dengan kefahaman itu membentuk pola pikir itu nanti melahirkan keputusan-keputusan. Setiap hari kita mengambil banyak keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Nah, sehingga kita melewati setiap hari ya, itu dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, kalau pola pikir kita sudah dijiwai oleh Al-Quran, di dalam mengambil keputusan, itu juga Quran menjadi parameter terpenting sebagai pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Nah, sehingga dapat dipastikan kalau itu terjadi, amal yang kita lakukan itu menjadi amal soleh. Jadi kalau ada amal soleh, maka kita menjadi orang yang beruntung. Nah, ini tahapan-tahapan yang saya pikir ya, ini perlu kita lakukan sehingga Quran itu betul-betul menjiwai pikiran kita, menjadi pertimbangan utama pikiran kita, sehingga keputusan-keputusan apapun yang kita ambil itu didasarkan atas Al-Quran itu. Nah, persoalannya sekarang, Bapak sekalian, ya, apakah kita sudah membaca dengan frekuensi seperti yang dituntunkan oleh Nabi? Ini frekuensi khatam Al-Quran yang dituntunkan Nabi, ini berdasarkan pertanyaan Abdullah bin Amrin. Ya. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama saya harus menghatamkan Al-Quran? Ya Rasulullah, fikam aqra'ul Quran. Maka dijawab sebulan. Ini kalau kita sebulan khatam, rata-rata berarti 1 hari kita membaca 1 juz. Bagi yang sudah lancar membaca,
1 juz itu bisa kita selesaikan dalam waktu kurang lebih ya 30 menit sampai 40 menit, ini bisa selesai bagi mereka yang sudah lancar. Ya. Nah, tentu kalau belum tahu bahasa Arab tidak bisa kurang dari itu, ya, karena harus juga melihat artinya. Nah, Abdullah berkata, saya mampu menghatamkan kurang dari sebulan. Maka Rasulullah menjawab, khatamkan dalam 7 hari. Masih mengatakan saya bisa menghatamkan kurang dari 7 hari. Maka Rasulullah mengunci, ya, tidak akan memahami Al-Quran bagi orang yang menghatamkannya dalam waktu kurang dari 3 hari. Ya, jadi ya 1 minggu saya kira ideal, tapi 1 bulan sekali itu saya kira sudah sesuatu yang istimewa. Sehingga kalau kita bisa memudawamahkan, ya, khatam sebulan sekali, ya, itu saya kira ini akan menjadi amalan-amalan yang akan mempengaruhi amalan-amalan kita lainnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, Bapak Ibu sekalian, kapan waktu Bapak Ibu bersama Al-Quran? Ini saya kira yang perlu didesain. Tapi beberapa petunjuk Nabi, ya, bahkan petunjuk Allah di dalam Al-Quran, ya, ini ada waktu-waktu yang perlu dikhususkan untuk membaca Al-Quran. Yang pertama adalah seperti yang Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ini perintah membaca Al-Quran itu pada waktu malam. Ya. Jadi ini malam ini karena ada juga perintah tahajud. Ini saya kira bisa kita lakukan setelah sholat tahajud, ada waktu untuk membaca Al-Quran. Ini waktu yang istimewa. Ya, waktu yang istimewa. Nah, apakah sudah bisa memudawamahkan? Ya. Nah, ini kadang-kadang perlu kemauan yang kuat ya untuk senantiasa membaca Al-Quran di waktu ini. Dan dinyatakan oleh Allah ya, inna nasyiatal laili ya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguh ya, waktu malam itu lebih kuat mengisi jiwa. Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi kalau kita membaca di waktu malam, ya, itu lebih mudah difahami dan dia lebih kuat melekat di dalam memori kita. Karena ini adalah waktu yang istimewa. Pada edisi yang lalu, ketika kita membahas tentang memudawamahkan bangun malam, saya sudah menyampaikan bagaimana kita menyiasati sesuai dengan ritme biologis tubuh kita, sehingga kita bisa menata sedemikian rupa istirahat kita, dan kita bangun pada sepertiga malam akhir dalam keadaan bugar, dalam keadaan fresh. Ini waktu istimewa untuk tahajud dan baca Al-Quran. Ini waktu yang sebaiknya kita pilih, menjadi waktu di mana kita senantiasa bersama Al-Quran. Nah, kalau kita bisa bangun sepertiga malam, malam itu rata-rata berlangsung selama 9 jam, sepertiganya berarti kurang lebih 3 jam. 3 jam ini untuk tahajud, saya kira tahajud dengan setengah jam sudah cukup panjang ya. Kita 11 rakaat ya. Dengan membaca ayat-ayat yang juga tidak terlalu pendek, setengah jam itu menurut saya sudah cukup ideal. Masih ada waktu 2 jam. Ya, 2 jam ini kalau yang setengah jam kita gunakan untuk persiapan dan lain-lain, nah, saya kira masih ada waktu 1,5 jam kita bersama Al-Quran pada sepertiga malam akhir. Ini waktu ideal ya, kita bersama Al-Quran. Dan membacanya, itu Allah perintahkan tartila.
membaca tartil itu membaca tidak hanya melafalkan, membunyikan, tetapi juga memperhatikan maknanya. Jadi membacanya pelan-pelan, kita renungkan maknanya, kita pahami, itu membaca secara tartil. Nah, ini waktu malam. Ya. Monggo, ya, monggo. Ini kita ambil sebagai waktu di mana kita bersama Al-Quran. Masih diberikan alternatif waktu lain, Bapak Ibu sekalian. Ini waktu Maghrib Isya. Ini juga waktu yang disarankan untuk kita juga bersama-sama dengan Al-Quran. Utamanya kalau kita bisa berada di masjid. Ini dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, Man sholla sholatas subhi fi masjid jama'atin yasbutu fihi hatta yusalliya subhatad duha kana ka'ajri haj au mu'tamirin taman hajjatahu wa umratahu. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji dan berumroh secara sempurna. Waktu sholat subuh sampai duha ternyata waktu istimewa kalau kita berada di masjid. Apa yang kita lakukan di masjid? Ya, membaca Al-Quran terutama, ya, menjadi waktu yang istimewa untuk kita baca Al-Quran. Ini alternatif kedua. Ya, jadi waktunya istimewa, kita diapresiasi dengan pahala haji dan umroh, kita juga belajar Al-Quran di situ, maka ini menjadi waktu yang istimewa. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pensiun, saya kira lebih mudah untuk menata ini. Bagi adik-adik mahasiswa, ya, saya kira ini juga sangat mungkin, ya, sangat mungkin menjadi waktu belajar pagi, ya, di masjid. Dan orang yang di masjid ini kalau itu sudah mudawamah, itu akan menjadi salah satu golongan yang dilindungi Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullah fi yaumin la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah rajulun mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, apa yang mengikat? Ya, yang mengikat tadi, sholat jamaah mengikat, kemudian iktikaf ba'da subuh kalau itu bisa mudawamah, itu juga akan menjadi amalan yang mendatangkan perlindungan Allah pada hari akhir kelak. Yang amalan istimewa. Ini bisa kita pilih, ya, menjadi waktu kita membaca Al-Quran. Jadi kita di masjid membaca Al-Quran. Ada waktu lain juga dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Nah, ini isbaghul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wantidharus shalah ba'das shalah. Menunggu sholat setelah sholat. Bisa mulai asar sampai maghrib, bisa mulai maghrib sampai isya. Nah, intizar itu apa yang kita lakukan? Kita bisa baca Quran di situ. Sehingga ada 3 waktu istimewa untuk bersama Al-Quran. Jadi waktu malam, ya, sepertiga malam akhir, subuh sampai duha, ya, intizarus sholah, ba'da sholah.
Ya, bisa maghrib sampai isya atau asar sampai maghrib. Silahkan Bapak Ibu sekalian, mana yang dipilih? Mana yang dipilih di antara waktu itu, syukur bisa memilih semuanya. Nah, kalau bisa memilih semuanya, ini tentu akan menjadi orang yang sangat istimewa. Ya, karena bersama Al-Quran dalam waktu yang panjang. Nah, waktu-waktu tersebut, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita masih belum memahami bahasa Arab Al-Quran, saya kira bisa kita prioritaskan untuk membaca sekaligus belajar bahasa Arab Al-Quran. Ini kalau kita tekuni betul, dengan skema yang tidak terlalu optimis, ya, artinya dengan skema biasa, itu insya Allah 1 juz itu bisa kita selesaikan dalam 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun kita selesaikan 1 juz, berarti kita menyelesaikan 3 juz itu hanya dalam waktu 3 tahun. 3 tahun ini dibandingkan usia kita pendek, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita fokus dalam 3 tahun ke depan, kita akan memahami bahasa Arab Al-Quran, sehingga kita membaca Al-Quran itu sekaligus mengerti hudan apa yang ditawarkan buat kita, atau yang harus kita pedomani. Kalau itu bisa, maka waktu-waktu tadarus kita itu akan menjadi waktu-waktu istimewa di mana kita bercermin apakah langkah-langkah hidup saya sudah sesuai dengan Quran atau belum. Kemudian kita merencanakan langkah hidup kita ke depan itu mesti sesuai dengan Al-Quran. Monggo, berani ambil keputusan kapan waktu-waktu kita bersama Al-Quran untuk berkonsultasi. Tiga-tiganya mau kita ambil, atau kita ambil salah satu, nggak masalah. Kita sesuaikan dengan aktivitas kita. Tapi ini monggo kita jadikan sebagai aktivitas penting kita sehari-hari, sehingga perjalanan hidup kita di dunia ini adalah perjalanan hidup yang dijiwai oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Persoalannya tinggal berani ambil keputusan atau tidak. Kalau berani, ini merupakan faktor yang berpengaruh luar biasa ke depan. Saya kira demikian, ya, Bapak Ibu sekalian, Mas Agus Budi, ya, mudah-mudahan hidup kita disinari oleh Al-Quran. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas tausiahnya. Ini pertanyaan dan persoalannya adalah, mampukah kita mengambil keputusan tersebut? Semoga dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, luar biasa. Forum kali ini selain dihadiri oleh tokoh-tokoh yang hebat-hebat, kita juga dihadiri oleh guru-guru yang hebat juga. Salah satunya sejak awal sudah setia, dokter. Ternyata guru kita, Ustadz Dr. Khairuddin Basori, ternyata sejak awal beliau sudah bersama kita. Assalamualaikum, Ustadz Irul. Alhamdulillah. Ustadz. Sewu ini Ustadz, kita mohon respon, kita mohon motivasinya, kita mohon pencerahannya juga di forum ini tentang tema yang disampaikan oleh guru kita, agar mudah-mudahan kita bisa lebih mantap untuk memutuskan apa yang tadi sudah disampaikan. Untuk itu disilahkan yang pertama di sesi yang kedua ini, di sesi sharing dan tanggapan, kita berikan kepada guru kita, kepada Ustadz Dr. Khairuddin Basori. Disilahkan, monggo Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Agus Sukoco dan Bapak Ibu yang sangat kami hormati.
Sebuah kesempatan yang langka bisa bersilaturahmi meskipun hanya dalam silaturahmi virtual seperti pagi yang istimewa ini. Saya senang sekali mendengarkan tausiah Dr. Agus. Saya jadi teringat dengan kisah-kisah cerita dari guru saya, ideolog Muhammadiyah, Kiai Haji Jindar Tamimi. Beruntung pernah menjadi murid beliau di Mualimin, ya 6 tahun. Beliau cerita banyak hal mengenai As-Sabiqun al-Awwalun Muhammadiyah. Nah, yang saya ingin cerita dengan Bapak Ibu adalah suatu kali Muktamar memutuskan untuk meminta Kiai Haji Mas Mansur untuk menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Padahal Kiai Haji Mas Mansur ini kan domisilinya di Surabaya. Maka Kiai Haji Mas Mansur harus hijrah ke Jogja karena menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kalau dulu itu rupanya menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah itu dipaksa. Karena beliau sebetulnya tidak termasuk dalam yang waktu itu memutuskan. Belum diminta karena tokohannya dan harus diboyong ke Jogja. Nah, yang diceritakan oleh Pak Jindar adalah ketika Kiai Haji Mas Mansur ini mau ke Jogja, hijrah, dan kemudian tinggal di Mes Mualimin, di rumah depan itu yang tempat direktur sekarang tinggal. Itu Kiai Haji Mas Mansur semalaman itu gelisah karena kitab apa yang akan dibawa sebagai bekal untuk memimpin Muhammadiyah. Karena Kiai Haji Mas Mansur ini dikenal sebagai kutu buku, kitabnya banyak sekali, di rumahnya itu kitab-kitab di rak itu banyak sekali. Beliau mencari-cari, karena tidak mungkin semuanya dibawa ke Jogja, lalu dia cari apa ini yang bisa dipakai bekal untuk memimpin Muhammadiyah. Lama beliau mencari, tidak ketemu, tidak ada yang mantap di dalam hati. Akhirnya kemudian dia memilih satu. Dan ternyata satu yang dibawa ke Jogja itu adalah mushaf Al-Quran. Maka satu itu yang kemudian beliau ambil dan dibawa ke Jogja sebagai bekal untuk memimpin Muhammadiyah. Maka di Muhammadiyah salah satu tokoh yang dikenal sangat mutawamah dalam tadarus Al-Quran adalah Kiai Haji Mas Mansur. Bagaimana caranya Kiai Haji Mas Mansur mutawamah? Mungkin termasuk yang seperti diperintahkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Amr, yaitu yang seminggu tadi. Karena beliau biasanya habis sholat itu 1 juz, habis sholat 1 juz, habis sholat 1 juz. Nah, suatu ketika Pak Jindar nanya kepada Kiai Haji Mas Mansur, Kiai, apa Kiai tidak bosan? Tiap habis sholat 1 juz ulang-ulang. Jawaban Kiai Mas Mansur itu saya ingat betul. Dia menjawab begini. Saya kalau setiap kali membaca Al-Quran itu selalu menemukan inspirasi baru. Jadi ayatnya sama, dibaca berulang-ulang, tapi inspirasinya selalu baru. Karena tentu sesuai dengan konteks, sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Saya kira ini menjadi teladan yang menarik sekali bagaimana Al-Quran itu betul-betul menjadi inspirator bagi kehidupan. Jadi Pak Dokter sudah menjelaskan tidak hanya tilawah, tapi juga bagaimana kita bisa memahami pendidikan itu sebagai pola pikir, bahkan kemudian menjadi referensi, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, rupanya keputusan-keputusan penting itu ya seperti contohnya Kiai Haji Mas Mansur dilakukan dengan basis Al-Quran. Saya punya banyak pengalaman yang ketika saya dihadapkan pada pilihan-pilihan yang kelihatannya sulit, tetapi ketika kemudian kita kembalikan kepada Al-Quran itu menjadi tidak ada yang sulit. Karena hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan tadi, pembedanya itu jelas sekali. Jadi ketika kita punya keyakinan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, kita tidak perlu ragu dengan Al-Quran. Karena
Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah, yahdi lillati hiya aqwam. Aqwam itu kan pas, tepat, appropriate. Jadi kalau kita mengambil keputusan basisnya adalah Al-Quran itu sudah dijamin pas. Dari pengalaman hidup saya sekian lama, itu ketika kemudian saya menghadapi situasi yang dilematis, saya kembali kepada Al-Quran, bagaimana kata Al-Quran, dan itu yang kemudian saya pilih. Meskipun kemudian pilihan itu berbeda atau bertentangan dengan pendapat banyak orang. Tapi menurut pengalaman saya, ketika kemudian yang saya pilih adalah pendapat Al-Quran, meskipun kelihatannya di awal itu kontroversial, meskipun di awal itu mungkin kelihatannya aneh, tapi kemudian senyambang dengan berjalannya waktu, kemudian ya kebenaran itu akan muncul dan orang kemudian oh ya benar memang harus mengambil keputusan begitu karena menurut agama begitu. Dan dari pengalaman saya ketika kita kemudian berpegang teguh kepada tali Allah itu, lalu jalan itu seperti dibukakan. Maka dalam bahasa selengean saya kadang-kadang saya berkomentar begini, Allah itu sering menjerumuskan kita ke jalan yang benar. Jadi kelihatannya di awal itu, loh kok begini? Tapi ketika kita mengambil pilihan itu, oh ternyata yang benar memang itu. Itu yang lebih pas untuk kita, itu yang lebih pas untuk umat, misalnya itu yang lebih pas untuk semuanya. Jadi kalau merespon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, merujuk kepada pengalaman Kiai Haji Mas Mansur, kalau saya, dan itu oleh Pak Jindar juga dilakukan. Pak Jindar itu kalau jamaah kita habis itu pasti ngaji. Dan profil seperti Kiai Haji Jindar Tamimi itu menurut saya sangat inspiratif. Kita semua sebagai murid-muridnya itu kadang-kadang herannya Pak Jindar itu tidak ada profil seperti ilmuwan yang bukunya banyak, bacaannya sangat luas, enggak. Kalau kita ke rumah beliau itu ya bukunya nggak banyak, itu tidak seperti orang-orang kampus yang di ruang tamunya itu dijejer buku-buku yang banyak sekali. Kalau beliau enggak. Dan saya juga jarang melihat misalnya Pak Jindar kemana-mana bawa buku, enggak. Yang dibawa itu Al-Quran, yang dibaca adalah Al-Quran. Tetapi dengan kebersihan hati, dengan refleksi kritisnya yang luar biasa. Itu kemudian hasil pemikiran Pak Jindar itu avant-garde, itu sangat melampaui zamannya. Bahkan kita belum menemukan pengganti sebagai ideolog Muhammadiyah yang sangat mendalam ketika menafsirkan Muqaddimah, ketika menafsirkan kepribadian dengan sangat luar biasa. Padahal dari pengamatan saya dari dekat, sebetulnya bacaannya juga nggak luas-luas amat Pak Jindar, tapi rupanya dalam. Nah ini mungkin catatan kecil saya yang saya ingin bagi kepada teman-teman, ada cara lain untuk mendapatkan ilmu selain luasnya perspektif atau banyaknya bacaan, tetapi yang menarik dari tokoh-tokoh tua kita ini adalah kedalamannya di dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran. Pak Jindar selalu memulai kalau ngaji itu pasti lugawinya begini, nanti baru istilahinya begini. Ya seperti umumnya orang pesantren, kalau memahami teks itu mesti leksikonnya begini, kemudian baru definisinya begini. Itu dalam konteks keilmuannya kemudian begini, aplikasinya begini. Jadi beliau selalu mulai dari hal-hal yang substantif, sehingga kadang kita terkaget-kaget misalnya ada pemaknaan baru ketika dikembangkan dari akar katanya, misalnya dikembangkan dari sumber-sumber yang mendukung dari apa yang menjadi basis refleksi beliau. Nah, kemampuan berpikir mendalam ini saya kira menjadi sesuatu yang harus kita latihkan, terutama untuk kita yang di kampus, karena kalau dalam psikologi itu ada dua cara berpikir. Pertama yang disebut dengan surface thinking, jadi berpikir di permukaan. Yang kedua adalah deep thinking. Deep thinking itu berpikir yang mendalam. Nah, surface thinking itu finding data.
berpikir di permukaan, itu selalu yang dicari adalah data. Nah, orang kampus biasanya kalau sudah dapat data itu senang sekali. Seolah-olah sudah selesai persoalan. Karena datanya sudah dapat. Padahal yang lebih penting dari data itu adalah meaning. Nah, deep thinking itu adalah finding meaning. Bagaimana kita menemukan makna dari setiap fenomena, dari setiap statement, dari setiap konteks, apa sajalah peristiwa. Nah, maka kemampuan berpikir kritis, kemudian reflektif itu menjadi penting karena orang yang mampu berpikir mendalam, deep thinking, itu selalu bisa menemukan makna. Makna dari apa saja yang dia alami, lesson learn, best practices, atau apapun, dari siapa saja, itu bisa masuk ke dia karena pemikirannya yang mendalam. Dan apa yang kebaikan yang ada di luar itu seperti kemudian tersedot, yang dalam bahasa psikologi kemudian disebut dengan istilah magnetic person. Kenapa disebut magnetic person? Karena orang ini seperti magnet. Magnet itu kan kalau ada metal di sekitarnya kan pasti tersedot, ketarik ke magnet itu. Maka kalau orang yang bisa berpikir mendalam, orangnya pasti terbuka, otentik gitu. Sehingga kalau ada kebaikan dari mana saja itu kesedot masuk ke dia. Maka biasanya orang-orang yang begini ini cepat sekali berkembang. Dan orangnya pasti cool, istiqomah gitu. Karena dia bisa cepat sekali mengambil pelajaran, mengambil kebaikan dari mana saja. Nah, apalagi ketika dia membaca Al-Quran. Terakhir, saya ingin memberi catatan, contoh bagaimana Al-Quran itu luar biasa. Bapak Ibu, masyarakat sudah berubah. Sekarang ini masyarakat modern yang fungsional. Masyarakat modern yang fungsional itu adalah masyarakat yang selalu menanyakan fungsi, manfaat. Jadi misalnya kita jadi dokter, tapi kok yang ditangani banyak yang nggak sembuh, pasti nggak laku. Karena dianggap meskipun punya gelar dokter, tapi nggak bisa menyembuhkan. Artinya kan dokternya tidak fungsional. Bisa sekolah di fakultas ekonomi, tapi kalau nggak bisa cari duit, orang juga meragukan kepakaran ekonomi kita, misalnya gitu. Atau orang belajar psikologi, tapi kok hidupnya nggak jelas. Itu mestinya ini psikologinya di mana? Jadi orang modern itu selalu menanyakan fungsi. Nah, lihat surat Ar-Ra'd ayat 17. Saya membaca itu merinding saya. Allah mengumpamakan banyak orang yang hidup itu ada yang seperti buih. Lalu Allah berfirman, fa'amazabatu fayadhabu jufa'an. Kalau kita ini seperti buih, itu akan hilang seperti sampah yang tidak berguna. Wa amma ma yanfa'unas fayamkuthu fil ardh. Tetapi siapapun yang punya kemanfaatan jelas bagi kemanusiaan, kata Allah jelas sekali, fayamkuthu fil ardh. Dia akan tetap eksis dimanapun, di muka bumi ini. Jadi rupanya eksistensi seseorang itu ditentukan oleh kemanfaatan yang bisa kita berikan kepada kemanusiaan. Maka tidak salah kalau Nabi mengatakan khairunas anfa'uhum linnas. Itu karena sekarang orang akan melihat apa nih fungsi yang bisa kita lakukan. Maka perguruan Muhammadiyah, perguruan tinggi itu akan menjadi tetap eksis. Kita sebagai pribadi juga akan tetap eksis dimanapun kita berada sepanjang kemanfaatan kita jelas bagi orang lain. Matur nuwun, Ustaz Agus, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, luar biasa, menambah memori dan inspirasi bagi kita. Luar biasa sekali. Nanti kita mohonkan lagi untuk bisa hadir di forum ini bersama kami. Salam keluarga Ustaz, terima kasih. Moga dokter, ini luar biasa dokter, semakin melengkapi dokter. Ya, ini luar biasa cerita Pak Irut ini. Ya, ini Pak Irut ini pernah menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dulu menjadi pimpinan saya waktu di PKO Bantul, beliau adalah Ketua Dewan Pengampu, ya, PKO Bantul. Ya.
Di IPM ketua saya, karena saya periodenya Pak Irut, saya wakil ketua, Pak Irut ketua umumnya di IPM. Ini terus terang cerita Pak Irut tadi, itu yang menginspirasi saya, karena Pak Irut pernah cerita pada waktu pengajian Ramadan di Kaltim. Saya lupa itu tahun berapa itu Pak Irut itu ya, tapi waktu itu menjadi rektor masih, ya. Itu cerita itu. Saya yang waktu itu khatam Al-Quran itu hanya sekali di bulan Ramadan dan sekali di luar Ramadan. Jadi 1 tahun itu rata-rata khatamnya cuma 2 kali. Mendapatkan cerita Pak Irut ini, Masya Allah, pemimpin-pemimpin kita luar biasa ya di dalam memimpin Muhammadiyah ini. Ya, Mas Mansur itu seminggu sekali khatam. Saya kok cuma setahun, cuma 2 kali. Itu akhirnya itu memicu. Mestinya bisa lah. Ya. Akhirnya berjibaku, berusaha bagaimana bisa sebulan khatam sekali. Itu perlu waktu panjang juga itu Pak Irut. Untuk memudawamahkan supaya tiap bulan kita khatam itu perlu waktu yang panjang. Tapi akhirnya ketika kita berusaha untuk itu, ya, Allah memberikan jalan. Ya, sehingga bisa mudawamah setiap bulan khatam. Nah akhirnya Mas Mansur seminggu sekali, ya. Masa aku mau sebulan sekali. Ini kemudian menjadi apa? Menjadi di dalam otak saya bagaimana saya juga bisa mendekati Mas Mansur. Nah ini ternyata cerita-cerita yang sampaikan Pak Irut itu menginspirasi. Dan begitu kita berani mengambil keputusan untuk saya insya Allah bisa, itu ternyata Allah memberikan jalan kepada kita untuk bisa. Ini saya kira memang harus dibangkitkan dulu di dalam otak kita mau menjadi seperti itu. Nah kita punya contoh Kiai Mas Mansur yang menjadi pemimpin kita, dan yang belum lama Pak Jindar, alhamdulillah. Saya termasuk yang cukup banyak berinteraksi dengan beliau. Ya, biasanya habis duhur itu ngaji di PP itu. Ya, dulu di PP di Ahmad Dahlan, Pak Jindar. Nah, saya habis duhur itu biasanya milih untuk jamaah sholat di PP, ya. Kemudian ikut ngaji Pak Jindar. Itu kajian tafsirnya menurut saya luar biasa dan sangat dalam. Ternyata salah satu amalan beliau adalah seperti itu. Nah, sekarang ini memang masalahnya bagaimana kita bisa membangkitkan umat punya keinginan untuk menjadi seperti Mas Mansur. Bagaimana kita bisa seperti Pak Jindar, seperti Pak Kiai Mas Mansur ya. Kalau itu kita sosialisasikan, saya kok punya keyakinan ya itu bisa menjadi bagian dari tradisi umat Islam dan tradisi keluarga besar Muhammadiyah. Saya kira ini luar biasa Pak Agus Budi apa yang disampaikan Pak Irut ini mudah-mudahan menginspirasi kita untuk menjadikan itu menjadi bagian dari habit kita. Baik, terima kasih Dokter, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ustaz Khairuddin Basari atas tamuhipun. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, masih ada beberapa waktu, masih sekitar 2 menit. Ini satu lagi dokter ya, biar itu kalau tidak salah ada rektor Universitas Muhammadiyah Riau juga itu ya, Dokter. Oh baik, Jih. Monggo dari Universitas Muhammadiyah Riau. Oh rupanya belum respon dok. Ini kelihatannya yang agak gelisah memang. Oh, silakan yang Mas Agus. Mas Agus, saya akan menyampaikan ini testimoni Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Mas Agus. Seperti yang saya hormati Ustadz kita pagi hari ini, Romo Ustadz Khairuddin Basori, ini juga guru saya di RSIP DHI. Dan sekalian, begini, saya hanya ingin menyampaikan semacam kesaksian saja, seperti halnya di surat terakhir surat Al-Duha. Jadi kalau kita dapat kenikmatan itu nyatakan dengan bersyukur. Saya kira-kira gitu ya, Pak Agus sengaja. Nah, barangkali Bapak Ibu yang hadir di kesempatan hari ini, pagi ini, itu berangkat berislamnya dari lahir dari anak-anak. Sementara saya tidak. Itu ya. Saya berislam barangkali sudah cukup
ya, pada saat di kedokteran dan sebagainya. Dan berkaitan dengan Pak Jenderal, alhamdulillah saya sedikit juga pernah mendapatkan tausiah beliau pada saat tahun 80, jadi 1 tahun yang lalu. Saya setiap Jumat malam itu mengaji di, sekarang dipakai kantor PB, waktu itu dalamnya Pak Air Farid Al-Yarham, setiap habis Isya gitu. Jadi memang luar biasa beliau. Nah, berkaitan dengan topik pagi ini, Bapak sekalian, memang memudahkan Al-Quran itu juga tidak gampang. Banyak sekali gangguannya. Pada saat masih dulu jahiliyah, membaca 1 lembar aja rasanya luar biasa susahnya. Luar biasa. Godaannya macam-macam. Sehingga bagaimana kemudian bisa terus berusaha. Jadi kemudian saya baca-baca riwayat-riwayat, termasuk tadi ceritanya Romo Irut. Jadi kalau yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Walaupun tidak seperti Kiai Mansur, ya, seminggu sekali, luar biasa itu. Nah, memang diperlukan yang keras, komitmen yang cukup, Bapak Ibu. Dan ternyata betul, setelah kita baca Quran, ya, walaupun sedikit-sedikit tahu artinya, tapi ternyata setelah dibaca itu ada sesuatu yang membuat kita itu ingin lagi gitu. Betul, Mas Agus? Saya nggak ngerti artinya, tapi kan sedikit-sedikit mulai, semakin banyak kita baca, semakin berkali-kali, tidak bosan. Maka akhirnya, ini tuh akhirnya begitu. Nah, bagaimana membuat kemudian bisa minimal sebulan sekali khatam, itu perlu effort yang luar biasa. Biasanya saya habis maghrib atau habis subuh, dan setelah saya kira Bapak Ibu juga begitu. Kalau kita disiplin, memang kuncinya disiplin. 1 jam sebetulnya. Kalau saya itu kan berangkatnya tidak dari kecil berislam. Kalau saya berangkat berislam tidak dari kecil, kemudian Bapak Ibu dari kecil, mestinya 1 jam 1 juz itu selesai. Tidak ada alasan tidak. Mestinya, ya. Berat bagus, ya. Bahasa Arabnya saya belepotan, tapi ya nekat terus begitu. Akhirnya apa? Ya jadi menyantuk begitu. Nah, ini kaitannya dengan yang pernah sampaikan Bapak Ibu. Hidup kita itu kayak sekolah. Maka bagaimana tadarus Quran itu kayak sekolah. Masa dari dulu cuman setahun sekali khatam, kan aneh itu. Menurut saya aneh. Islam itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kalau jadi orang Islam tidak baik, tidak bermanfaat bagi orang lain, itu rugi, Mas saya. Rugi. Karena dari Quran itu sumber segala macam ada. Betul tadi Romo Irut. Jadi kalau bermasalah itu kembalikan ke Quran, nanti mesti ada jalan keluar. Ada inspirasi yang datang dari Quran. Ya, kembali lagi Bapak Ibu, ini bukan pamer, bukan. Ini kesaksian, testimoni bahwa bisa. Satu hal, kalau Bapak Ibu tidak bisa 1 bulan khatam, coba 1 hari 1 juz cukup gitu. Sama aja bagus. Bisa. Nah, saya sekarang sedang mencoba untuk bisa bagaimana 1 bulan khatam 2 kali. Saya akan berusaha, ya Mas Agus, ya doakan Mas Agus, Ustadz Romo Irut, saya akan mencoba itu, insya Allah bisa. Karena semakin dibaca itu ada sesuatu yang memang gimana ya, saya nggak tahu itu. Karena itu memang firman Allah. Semakin menyenangkan kalau sehari tidak baca Quran, rasanya ada yang kurang. Itu ya Pak Agus baca, Romo Irut, Bapak Ibu sekalian. Ini bentuk kesaksian orang yang bermuhammadiyah masih masih mu'alaf gitu. Saya di Muhammadiyah kan masih mu'alaf. Kalau Romo Irut itu kan darahnya sudah biru itu di kalau saya kan masih merah darah saya. Salam Mas Irut. Terima kasih dokter, gini nekat pokoknya, tapi luar biasa nekatnya, nekat untuk kebaikan. Bonek Mas, bonek ya. Iya. Saya ingat saya foto. Saya dulu waktu di Bone, Pak. Di Bone itu saya sendirian ya. Saya mencoba khatamkan 1 bulan. Khatam itu luar biasa, Pak.
wah bacaannya kacau balau. Setelah saya lihat beberapa, oh berarti saya belum. Tapi ya terus dibimbing sama Allah itu. Lama-lama ya sedikit-sedikit ngerti-ngerti lah. Nah, ya walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Assalamualaikum. Oke, salam. Oke, monggo Dokter Sukoso untuk closing statement, Dokter monggo. Iya, saya kira testimoni Dokter Joko ini menjadi spot bagi kita semua. Beratnya insya Allah itu hanya 90 hari itu beratnya. Kalau kita berhasil berjuang 90 hari, yang selanjutnya itu tanpa dipikir akan mengalir. Ya, akan mengalir. Karena memang fisiologi otak kita ya itu pada tahap awal itu akan terjadi perubahan fisiologis. Nah, selanjutnya perubahan anatomi. Nah, kalau sudah terjadi perubahan anatomi yang merekam aktivitas baca Al-Qur'an kita, itu nanti otak kita yang akan mengendalikan. Sehingga tahu-tahu pada waktu-waktu tertentu kita sudah membaca begitu saja. Jadi beratnya hanya 90 hari, ketika kita bisa memaksa 90 hari, maka selanjutnya akan menjadi amalan mudawamah. Nah, monggo kita sama-sama memudawamahkan tadarus Al-Qur'an. Alhamdulillah Dokter Joko sudah berusaha untuk 2 juz sebulan. Nah, mudah-mudahan kita bergerak seperti Kiai Mas Mansur, ya, kita rata-rata bisa menghatamkan setiap minggu. Saya kira ini akan menjadi generasi yang luar biasa kalau kita punya generasi-generasi yang khatam setiap minggu dan memahami maknanya. Saya kira demikian, Pak Agus Budi. Alhamdulillah ini acara kita. Ya, saya ditunggui oleh ibu saya, Ibu Siti Hadiah, ya, ditunggui oleh guru-guru saya, ya, ada Profesor Abdul Salam, ya. Nah, ini ada beberapa sahabat-sahabat saya, banyak sekali. Ini alhamdulillah, ini kesyukuran bagi kita sekalian. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah kita ketemu lagi di Sabtu depan di jam yang sama, dengan tautan Zoom atau ID meeting yang sama insya Allah. Jadi ID meeting kita tidak berubah. Kalau misalnya tidak ketemu pemberitahuannya, bisa pakai ID meeting hari ini, bisa nanti masuk pada pertemuan yang akan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya pada kesempatan kali ini, dan tentu kita sangat merasakan, jadi setiap kali kita berada di forum Goding Habit juga menemukan inspirasi baru, sehingga mudah-mudahan depan ini kita semakin penasaran gitu, dan tentu tidak cukup sampai di tingkat penasaran saja, tetapi mudah-mudahan ini betul-betul bisa terinstall dengan baik sesuai kemampuan kita masing-masing. Tentu semoga akan berproses menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Terima kasih sekali lagi, luar biasa Bapak Ibu. Mari acara pada kesempatan kali ini, forum pada kesempatan kali ini kita akhiri dan kita berucap syukur kepada Allah SWT. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dokter, narasumber kita, terima kasih. Dan mari kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing tentu di bulan puasa ini. Dan selamat berpuasa, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima. Amin. Saya banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.